Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Saya sarankan buat teman-teman semua, jika tanaman melon sudah mulai pembentukan net seperti ini, usahakan kurangi pupuk yang mengandung N-nya itu tinggi. Jadi jangan dilakukan pemupukan dulu, dan nanti setelah pembentukan net, teman-teman silahkan melakukan pemupukan. Dan usahakan pemupukan itu dilakukan di lubang yang berbeda, teman-teman. Jangan di lubang di bawah pohonnya itu, bisa di lubang sini ataupun di tengah-tengah itu. Jarak minimal 15 cm. Yang perlu teman-teman jaga dikala usia tanaman-tanaman seperti ini, yang penting perakaran sini teman-teman. Yang perlu kita jaga untuk tanaman melon adalah pertama perakaran, yang kedua adalah daunnya. Tanaman yang sehat itu dari akar teman-teman, bukan daun. Insya Allah kalau perakaran ini bagus, daunnya pun juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sedang berada di tanaman melon saya Sakata Glamour yang sekarang berusia 40 hari setelah pindah tanam teman-teman. Dan kondisinya alhamdulillah sampai di usia 41 hari setelah pindah tanam ini belum ada hama-hama yang menyerang. Yang saya lakukan di sini, saya hanya menggunakan bawang putih yang saya hancurkan, saya lembutkan, kemudian saya simpan airnya selama 8 jam, kemudian baru buat penyepraian. Dan ini teman-teman, buah-buahnya pembentukan net pun juga sudah mulai membentuk. Ini walaupun masih tipis-tipis, itu alhamdulillah buah-buahnya. Jadi teman-teman bisa dijadikan referensi untuk bercocok tanam, yaitu melon Sakata Glamour. Yang saya lihat untuk ketahanan virus pun juga lebih kuat daripada tanaman-tanaman melon yang lain. Karena apa? Selama ini di lahan ini Pertiwi Anvi sudah saya coba, terus Madesta F1 juga saya coba, tapi perbandingannya untuk Pertiwi Anvi pada waktu itu saya melakukan penyepraian selama mulai pindah tanam sampai panen itu menggunakan fungisida yang berbahan kimia itu 7-8 kali. Nah ini baru 1 kali saya spray menggunakan fungisida pada waktu itu pindah tanamnya, dan sampai saat ini saya belum menggunakan itu. Saya hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih yang saya hancurkan, kemudian saya simpan airnya selama 8 jam, dan alhamdulillah ini kondisinya sangat bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman, jika nanti terserang hama dan bawang merah bawang putih tidak mengatasi untuk mengobati hama-hama itu, terpaksa saya menggunakan fungisida yaitu kayak antrakol dan insekna mungkin yang berbahan aktif. Tapi untuk saat ini insya Allah sampai panen, sebentar lagi ini juga panen, karena ini sudah usia 42 hari ataupun 41 hari setelah pindah tanam. Insya Allah untuk sampai 70 hari ataupun 68 hari mudah-mudahan tidak terserang hama-hama ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan tanaman melon ini gagal panen. Tapi insya Allah kalau sudah seperti ini teman-teman, biasanya harapan panen yang pertama saya sarankan buat teman-teman di usia tanaman melon sudah menginjak 40 hari lebih ini, teman-teman jangan fokus ke daun. Daun itu yang nomor 2 teman-teman. Yang penting yang harus dijaga itu perakaran di sini teman-teman. Jangan sekali-kali melakukan pemupukan entah itu menggunakan KNO3 ataupun menggunakan MKP itu di bawah pohonnya langsung. Jadi usahakan bikin lubang yang berbeda, karena untuk akar-akar usia tanaman melon sudah 40 hari setelah pindah tanam sampai 45 hari itu jangan dilakukan pemupukan di bawahnya langsung. Karena apa? Kalau sampai perakaran di bawah sini itu sudah terluka ataupun batang ini sudah busuk ataupun busuk batang, itu walaupun daunnya ini bagus teman-teman, buahnya pun pembentukan net pun tidak akan maksimal. Tapi saya sarankan usahakan
Dikala usia tanaman melon itu sudah 40 hari setelah pindah tanam, usahakan jangan sekali-kali dilakukan pemupukan di bawah pohonnya langsung. Bikin lubang yang berbeda seperti ini, dan usahakan pemupukannya pun juga harus dilakukan melalui pengocoran. Jangan sampai teman-teman menggunakan pupuk 1 sendok langsung dimasukkan ke lubang sini, jangan. Nanti takutnya kena air hujan dan pupuk itu langsung mengalir ke akarnya langsung karena dosisnya terlalu tinggi, yang nantinya akan menyebabkan tanaman melon teman-teman itu layu. Jadi fungsi untuk tanaman melon yang pertama yang wajib kita jaga perakarannya, terus yang kedua itu daunnya, tapi lebih penting akarnya. Daunnya, walaupun daunnya ini subur, tidak ada penyakit sama sekali, kalau akarnya ini nyampe busuk ataupun busuk batang di bawah ketiak daun yang daun pertama setelah pindah tanam, harapan untuk panen akan gagal. Jadi usahakan jangan sekali-kali dilakukan pemupukan di bawah batangnya langsung. Usahakan bikin lubang yang berbeda. Terus untuk jarak tanamnya teman-teman, karena ini saya menanam di tengah-tengah, jarak tanam ini kan 60 teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan 40 bisa kalau satu bedengan ini hanya ditanami 1 batang di tengah-tengahnya. Jadi saya di sini tidak mau menjelaskan sistem engkel ataupun apa. Yang penting di sini saya jelaskan bagaimana tata caranya pemupukannya. Dan saya sarankan buat teman-teman semua, dikala usia tanaman melon 40 hari dan sedang baru pembentukan net, usahakan menggunakan pupuk yang mengandung unsur N-nya, nitrogennya itu terlalu tinggi, takutnya nanti buahnya itu akan pecah. Nah, jika buahnya itu sudah pecah, kadang-kadang harapan busuk buah, cacar buah itu semakin besar. Jadi dikala tanaman melon sudah mulai pembentukan net seperti ini, usahakan kurangi pupuk NPK. Boleh dipupuk menggunakan NPK, tapi perbandingannya satu pohon itu sekitar 5 ataupun 3 gram untuk menjaga pertumbuhan juga, karena tanaman melon itu juga butuh pertumbuhan. Teman-teman bisa menggunakan pupuk NPK, tapi setelah pembentukan net usahakan sebisa mungkin jangan sekali-kali menggunakan pupuk yang mengandung unsur N yang terlalu tinggi, takutnya nanti buah melon teman-teman akar retak ataupun pecah-pecah. Usia rawan untuk tanaman melon teman-teman sebenarnya bukan di masa-masa pertumbuhan, tapi usia tanaman melon yang paling rawan itu adalah dikala tanaman melon sudah pembentukan net dan 10 hari 15 hari menjelang panen, itu sangat rawan sekali. Di situ rentan sekali dengan cacar buah, busuk buah, lalat buah. Tapi biasanya kalau lalat buah itu nyerangnya dikala usia tanaman melon itu seperti ini. Ini sangat rentan sekali lalat buah, tapi saya tidak menggunakan penyepraian menggunakan insek ataupun fungisida. Tapi terkecuali nanti kalau memang ada serangan, mudah-mudahan sih jangan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.